Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Una Nancy, di Carito Basamu Bawaslu Agam. Sahabat, kali ini Carito Basamu Bawaslu Agam sedang berada di kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat. Dan telah hadir bersama kita Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, Bapak Mardison, SPD MPD. Terima kasih Pak telah hadir bersama kita di Carito Basamu Bawaslu Agam. Baik sahabat Bawaslu, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, kita minta perkenalan dulu kepada Bapak Mardison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardison, SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, yang mengelola SMA, SMK, SLB untuk Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Boleh tahu Pak, sudah berapa lama menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat? Terima kasih, Nang. Kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, semenjak SMA, SMK, SLB dialihkan kewenangannya ke Provinsi Sumatera Barat, Januari 2017, kemudian dicoba berjalan beberapa waktu sehingga itu mengalami kesulitan dalam hal pengurusan kebutuhan daripada guru dan pegawai yang ada di Sumatera Barat untuk SMA, SMK, SLB itu. Maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu membentuk struktur organisasi baru, yaitu Cabang Dinas Pendidikan. Jadi Cabang Dinas Pendidikan di Sumatera Barat itu mulai dibentuk itu Januari 2019. Nah, maka dari Januari 2019 itulah saya dipercayakan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang terdiri dari Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Padang Panjang. Cabang Dinas Pendidikan tujuannya dibentuk oleh Dinas Pendidikan itu adalah untuk membantu tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang wilayahnya itu sangat luas sekali, terdiri dari 19 kabupaten kota. Maka untuk memperlancar, mempermudah, memperdekat, dibentuklah cabang dinas. Jadi cabang dinas itu adalah membantu tugas Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya yang sudah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019. Nah, itulah yang menjadi acuan kita untuk membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam hal pendataan guru dan pegawai, pendataan peserta didik, kemudian setelah kita mendapatkan data tentu kita tata, penataan. Nah, setelah kita tata tentu kita petakan. Nah, sesuai dengan kewenangan kita, tentu itu kita kerjakan, dan sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi, misalnya tentang mutasi guru, itu tetap pendataannya pada kita. Kita tata, kita petakan, kita usulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, nanti yang memutuskan itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi yang diteruskan ke BKD. Jadi kita mempermudah saja. Artinya guru-guru kita itu tidak perlu lagi berurusan ke Provinsi Sumatera Barat. Cukup melalui cabang dinas, nanti cabang dinaslah yang memperlancar urusan itu semua. Artinya guru-guru kita itu tidak berbondong-bondong lagi dia datang ke Padang, ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengurus segala urusannya itu. Nah, kewenangan-kewenangan yang diberikan ke cabang dinas itu sebenarnya ada 16 item di Pergub nomor 10 itu. Nah, itulah yang kita kerjakan. Pada umumnya itu hanya meneruskan. Bahan-bahan yang kita data tadi,
kemudian kita tata, kemudian kita petakan. Nah, itulah yang kita teruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga tidak ada lagi keterlambatan daripada proses itu semua. Sementara yang diberikan kewenangan ke cabang dinas, misalnya seperti KGB guru dan pegawai, itu sudah di cabang dinas itu. Artinya kita yang menerbitkan, nanti kita serahkan kepada guru yang bersangkutan 1 lembar, dan kita yang mengurus ke Padang untuk kenaikan gaji berkalanya itu. Naik pangkat juga begitu. Naik pangkatnya itu kita yang menghitung angka kreditnya di cabang dinas, nanti kita yang meneruskan pengurusan SK daripada naik pangkat mereka-mereka itu. Jadi itu sebenarnya dari cabang dinas pendidikan. Belum lagi masalah peserta didik, mulai dari penerimaan peserta didik baru, itu kita yang mengelola, tentu berdasarkan aturan yang ada. Aturan itu dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kita lah yang melakukan pengontrolan, pengawasan, pembinaan kepada sekolah-sekolah kita SMA, SMK, SLB yang ada di Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam tadi. Jadi konsep dasarnya cabang dinas pendidikan wilayah 1 ini adalah perpanjangan dari tangan dinas pendidikan provinsi. Nah, tadi kalau disinggung masalah pegawai, kemudian guru-guru, tentu ini adalah guru-guru di sekolah menengah atas atau yang sederajat ya Pak ya. Nah, apakah semua yang berada dalam lingkup cabang dinas pendidikan ini pegawainya adalah ASN? Sebenarnya dari analisis kebutuhan kita sebenarnya untuk melayani sebanyak 92 sekolah, 48 negeri, kemudian 44 swasta di 3 kabupaten kota itu butuh tenaga kita 26 orang. Tapi ternyata yang kondisi sebenarnya sekarang, yang ASN kita yang merupakan PNS itu baru 12 orang. Berarti kita kekurangan sekitar 14 orang lagi. Nah, di nomenklatur cabang dinas itu, Dinas Pendidikan Provinsi hanya memberikan kepada kita tenaga honor sebanyak 3 orang. Dengan nomenklatur sopir 1 orang, kemudian security 1 orang, kemudian CS 1 orang. Jadi kita di sini hanya 15 orang dengan tenaga honor. 12 PNS, kemudian 3 honor. 15, berarti kita kekurangan tenaga 11. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi kita sebenarnya. Di sekolah pun juga kita kekurangan pegawai. Bahkan ada di sekolah kita itu sudah tidak ada lagi yang PNS, semuanya tenaga honor. Nah, makanya kita menyadari sesuai dengan kebutuhan, analisis kebutuhan tadi 26 orang, tentu jauh dari harapan kita lagi. Ya, Pak, benar. Artinya semua kebutuhan dan pelayanan yang kita berikan kepada teman-teman kita SMA, SMK, SLB di Kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Kabupaten Agam, kita berdayakan saja pegawai yang ada dari yang 13. Sehingga kalau kita lihat dengan perkantoran yang lain, cabang dinas ini pegawainya itu boleh dikatakan sangat optimal kerjanya. Sejak kita terbentuknya struktur organisasi baru itu, sebenarnya kita sudah boleh dikatakan memaksa untuk mendapatkan pegawai di cabang dinas. Memaksa, saya maksudkan itu kita minta kepada kepala sekolah, 1 per sekolah, untuk menjadi staf di cabang dinas. SMA 1 kita ambil 1 orang, sampai SMA 5, kemudian SMK 1 orang, SMK 2 1 orang kan. Nah, berarti itu sudah 7 orang itu. Itu mulanya dulu 7 orang pegawai kita di cabang dinas dengan mengambil 1 per sekolah yang ada di Bukit Tinggi. Tidak mungkin kita ambil dari Kabupaten Agam dan Padang Panjang, itu kan nanti membutuhkan biaya lagi, ya, Pak, untuk dia datang ke kantor cabang dinas.
Nah, dalam waktu berjalan, rupanya ada teman-teman kita yang orang Bukit Tinggi, tapi tugasnya di luar Bukit Tinggi. Mulanya dia guru, berkeinginan untuk bergabung dengan keluarga, biarlah di kantor cabang dinas. Jadi ada yang pindah dari Mentawai, statusnya guru, asal dapat pindah, Boleh maka di cabang dinas. Ada yang dari Sawalunto, ada yang dari Payakumbuh, ya, sehingga dari 7 sudah menjadi 12 kan. Mula pertamanya kami hanya 7 orang. Sekarang sudah 12 kan. Nah, itulah keadaan pegawai kita di cabang dinas. Mereka itu sangat luar biasa karena kemampuan IT-nya juga luar biasa, sehingga pelayanan di cabang dinas dengan kebutuhan sebenarnya 26 orang dilayani oleh 15 orang, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terlayani dengan baik ya Pak ya. Gini Pak, cabang dinas dengan Bawaslu Kabupaten Agam telah melaksanakan nota kesepahaman. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang nota kesepahaman ini? Nota kesepahaman itu sangat bagus dan luar biasa, karena pemilih pemula itu ada pada kami di SMA dan SMK. Kalau seandainya kita melakukan pemilu nanti 2024 atau pilkada itu juga sesudah pemilu 2024, artinya anak-anak kami yang kelas 10 sekarang dengan kelas 11, kelas 12 itu nanti dikategorikan mereka itu sebagai peserta pemilu, peserta daripada pilkada. Tentu perlu kita membekali mereka itu. Kesepahaman yang kita sepakati bersama dengan Bawaslu itu dalam rangka itu, untuk membekali pemilih-pemilih pemula ini supaya mereka itu memahami bagaimana sebenarnya prosedur dan sistem pemilu dan pilkada itu, supaya mereka itu tidak melanggar aturan. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, mereka itu kalau mereka tidak tahu nanti apa yang menjadi pelanggaran, apa yang menjadi kesalahan bagi mereka tentang isu-isu pemilu dan pilkada itu, terutama nanti terjerumus pula kepada ikut-ikutan dengan tim sukses dan lain-lain sebagainya. Tentu ini perlu kita bekali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini tentu Bawaslu lah yang berperan untuk memberikan itu semua. Kalau kami tentu sangat mendukung dan memberikan fasilitas, memfasilitasi apa saja program Bawaslu nanti ke sekolah, itu akan kami fasilitasi dan akan kami dukung kegiatannya. Termasuk kegiatan kan, kalau di Bawaslu itu ada namanya pengawasan partisipatif. Nah, kalau di SMA ini adalah pemilih pemula dan Bawaslu akan memberikan pendidikan politik, itu tentunya ya Pak. Iya. Dan cabang dinas akan siap untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan dan mendukung kegiatan ini. Nah, ini terkait dengan dukungan yang diberikan cabang dinas tadi Pak terhadap pendidikan politik untuk siswa-siswa di SMA. Nah, seperti apa sih Pak dukungan yang diberikan ke Bawaslu gitu? Nah, dukungan itu tentu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Nah, kalau mengenai dukungan pendanaan, kalau di kantor cabang dinas itu terus terang saja kita sampaikan pendanaan untuk itu tentu tidak ada. Kalau di sekolah tentu ada dana komite, ada dana BOS. Maka kita nanti akan menginstruksikan kepada sekolah kalau memang itu membutuhkan pendanaan. Misalnya untuk konsumsi daripada peserta kan. Kalau narasumber tentu jelas dari Bawaslu kan. Iya, benar. Nah, jadi artinya dukungan yang kita berikan itu selagi kegiatan itu bermanfaat bagi anak-anak kita dan itu dibolehkan melalui aturan yang ada tentang penggunaan dana BOS dan dana komite, tentu kita akan melakukan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam untuk sekolah-sekolah kita yang ada di Kabupaten Agam. Nah, selain itu
kita juga memberikan dukungan untuk penyediaan tempat dan untuk menghadirkan peserta didik yang diminta sesuai dengan kebutuhan Bawaslu nanti. Apakah Bawaslu nanti menginginkan sosialisasi kepada siswa kelas 11, kita hadirkan siswa kelas 11. Nah, tentu yang paling kita utamakan adalah saling koordinasi. Yep. Nah, kalau koordinasi kita jalankan, komunikasi jalan, tentu saya rasa ini tidak ada masalah dan tidak akan ada kendala nantinya. Karena sekolah kita sebenarnya juga butuh dengan informasi-informasi tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada itu. Bawaslu akan mempersiapkan melalui pendidikan politik untuk pemilih pemula. Nah, harapan Bapak untuk pemilu 2024 terhadap para pemilih pemula ini? Ya. Dengan kesepahaman kita memberikan pengetahuan politik kepada pemilih pemula, yang pertama harapan kita tentu yang sudah memenuhi persyaratan mereka-mereka itu ikut berpartisipasi dalam melakukan pemilihan. Itu yang pertama dulu kan. Nah, yang kedua tentu kita berharap pelaksanaan pemilu 2024 itu kalau bisa tidak ada masalah, berjalan aman, lancar dan tertib. Kalau dulu mungkin tingkat daripada partisipasi masyarakat ikut memilih itu misalnya 60%, kita menginginkan dengan pemahaman yang kita berikan kepada pemilih pemula, mereka ikut berpartisipasi, tentu tingkat pemilih itu akan meningkat. Nah, kita berharap kalau bisa 90% dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Yang ketiga, harapan kita tentu anak-anak kita itu kalau sudah diberikan pemahaman tentang pendidikan politik, mereka-mereka itu setamat SMA atau SMK itu tidak semuanya, kalau di SMA itu orientasinya kan melanjutkan. Saya yakin tidak semuanya ingin melanjutkan. Ada yang berkeinginan sesuai dengan minat bakatnya dia terjun ke dunia politik. Ya, benar. Ada. Nah, dari pemahaman yang diberikan oleh Bawaslu tentu itu menjadi modal bagi mereka nanti untuk terjun ke dunia politik. Jadi harapan kita sebenarnya banyak dari kesepahaman ini, nah untuk mencerdaskan pemilih pemula yang ada pada kami SMA, SMK, dan SLB itu. Sahabat Bawaslu, terutama pemilih pemula yang berada di wilayah Kabupaten Agam, tunggu kedatangan kita Bawaslu Kabupaten Agam untuk memberikan pendidikan politik kepada Anda semua. Sahabat, demikian cerita singkat kita bersama Bapak Mardison. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Agam. Saya Una Nancy bersama Bapak Mardison, pamit dan salam awas.